Halo, oke, jumpa dengan Kopi Project. Kali ini Project satu. Wah, kok jelek sekali gambar saya. Nah, mudahnya bikin modul P5. Bikin modul P5 selama ini menjadi momok yang sedikit menakutkan. Ya bagi sebagian orang, bagi yang sebagian yang sudah biasa sih, biasa ya. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi salah satu bagian dari penerapan implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa P5 pada dasarnya punya tujuan utama, yaitu agar siswa dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini penting, kenapa? Karena seringkali uh, proyek-proyek P5 atau proyek-proyek pokok proyek P5. P5 bukan proyek lagi, karena P5 udah proyek. P5 yang dilaksanakan di sekolah-sekolah malah bukan menjawab permasalahan yang ada di sekolahnya, atau bukan menjawab permasalahan yang ada di lingkungan sekitar siswanya. Bahkan jauh mungkin yang dijawab adalah permasalahan yang ada di Jawa, kegiatannya di Kalimantan, permasalahannya di Jawa gitu, tapi nggak relate sama siswa yang ada di Kalimantan. Nah, ini yang menjadi menarik ya, terutama terkait dengan P5. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah salah. Saya sampaikan salah ya. Kenapa salah? Karena selama ini banyak langkah dalam merancang P5 yang diawali. Yang pertama adalah bagaimana menentukan tema. Tema dulu baru masalahnya. Nah, jadi sekolah-sekolah menentukan nih tema di kelas A, kelas B, kelas C, ditentuin temanya. Jadi temanya ini dah, tentuin tema dulu. Padahal harusnya yang ditentukan bukan tema dulu, tapi masalahnya apa. Karena bukan bukan tema mengaitkan dengan masalah, tapi masalah kemudian bagaimana menyelesaikan masalah dikaitkan dengan tema dari P5. Lalu bagaimana menganggap P5 ini bagian dari mata pelajaran. Memang jam P5 ini eh, include di dalam jam mata pelajaran, tetapi P5 itu bukan bagian dari mata pelajaran. Jadi penilaian P5 tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Bahkan rapor P5 pun sendiri kan tidak bergabung dengan rapor mata pelajaran. Nah, lalu juga bagaimana ternyata P5 menghilangkan peran guru dalam kegiatan. Nah, guru harus tetap ada di dalam kegiatan P5. Kenapa? Karena guru sebagai fasilitator, guru yang memfasilitasi, guru yang memberikan arahan-arahan, guru yang bukan memberikan arahan ya, guru yang fasilitasi. Jadi kebutuhan mereka apa, guru berusaha untuk fasilitasinya. Misalkan mereka butuh mengerti tentang A, maka guru mencari bagaimana yang orang-orang yang benar mengerti tentang A untuk bisa menyampaikan kepada peserta didiknya. Nah, lalu menjadikan P5 sama dengan prakarya. Jadi P5 beda dengan prakarya. Karena prakarya itu bagaimana membuat karya, sedangkan P5 adalah bagaimana menjawab masalah. Karena tujuan utamanya nanti adalah agar para peserta didik saat terjun ke masyarakat, mereka eh, tidak hanya terbiasa untuk menunggu, tetapi aktif di dalam masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lalu berfokus pada hasil bukan proses. Nah, ini yang sulit untuk dihilangkan mungkin ya, karena banyak kegiatan gelar karya, bahkan gelar karya tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, yang dimana diperlihatkannya hasilnya gitu. Oh, ini ada hasilnya A, hasilnya B, hasilnya C. Padahal itu tidak bukan jawaban dari permasalahan yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitarnya. Langkah P5 tidak mencerminkan 5W1H. Nah, ini yang saya tawarkan, bagaimana sebaiknya langkah dari P5 ini eh, mencerminkan 5W1H. What? Apa sih masalahnya? Nah, what? Why? Kenapa itu bisa jadi masalah? Nah, kenapa? What? Why? Lalu who? Siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, dan siapa saja yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Where?
di mana tempat permasalahan itu terjadi, when, kapan permasalahan itu terjadi. Nah, ini 5W ini. Lalu how adalah bagaimana di dalam project ini menyelesaikan permasalahannya, bagaimana itu diselesaikan. Nah, P5 bukan menjadi project seringkali di sekolah-sekolah, melainkan sebagai seolah kayak mata pelajaran gitu. Jadi jamnya memang benar-benar diatur. Oh, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian, jam sekian, sekian. Ya memang di pedomannya P5 ada aturannya nih jam-jam projectnya. Tetapi kan bisa lebih fleksibel, terutama terkait dengan uh, penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah, harusnya bagaimana dalam menyusun P5? Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, identifikasi masalah dulu. Ada masalah apa di lingkungan sekitar? Contoh, di lingkungan kelas, kalau saya ngajar SMA ya, di lingkungan kelas 10, sekitar kelas 10 nih, ada masalah apa? Ini pasti beda dengan yang ada di kelas 11, ataupun beda juga dengan ada yang ada di kelas 12. Makanya project di kelas 10, 11, dan 12 pasti berbeda, walaupun mungkin dengan tema yang sama. Nah, ini. Jadi project di kelas 10, 11, dan 12 pasti berbeda karena permasalahannya berbeda. Atau bisa saja permasalahannya yang sama, tetapi bisa dengan tema yang pendekatan dengan tema yang berbeda, sehingga nanti dimensi profil yang dinilai itu juga berbeda. Nah, bahas bagaimana kiranya penyelesaian masalah dilakukan. Jadi dibahas dulu di dalam tim, di dalam guru-guru bahas dulu nih sebelum diflorkan kepada peserta didik, bahas dulu. Lalu hubungkan dengan tema yang tersedia, tentukan profil pelajar Pancasila yang akan dinilai, dimensi dan subdimensinya. Lalu rancang modul P5. Ini yang dilakukan gurunya. Lalu apa yang dilakukan siswanya? Setelah modul itu dirancang, kita merancang modul yang bagaimana. Modul P5 yang pertama itu pasti memuat latar belakang terkait masalah yang ada. Jadi pastikan siswa tahu masalahnya. Siswa tahu kenapa mereka melaksanakan proyek ini. Kalau sampai siswa nggak tahu kenapa mereka melaksanakan proyek ini, atau itu nggak relate dengan mereka, buat apa proyek itu dilaksanakan. Misalkan nih, di sekolah nggak ada bullying di sekolah kita, kasus bully 0, tiba-tiba bikin proyek P5 tentang kasus bully, kan nggak relate dong dengan sekolah. Kalau nggak relate, ngapain dibikin kasus bully? Nah, misalkan nih di tempat kita adalah bagaimana permasalahan utamanya adalah siswa menggunakan handphone lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Nah, ini kan masalah. Dan ini relate dengan apa yang ada di kelas itu, atau di sekolah itu, atau di tingkatan itu. Nah, ini bisa jadikan project, dihubungkan dengan apa, nanti temanya apa, dimensi yang ingin dinilai apa. Nah, makanya latar belakang masalah ini sebagai gambaran awal masalah apa yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi mereka punya masalah yang sama, mereka yakin, peserta didik kita yakin, siswa kita yakin bahwa ini adalah masalah. Dan masalah itu harus dipecahkan. Bagaimana menyelesaikan atau memecahkan masalah atau menyelesaikan masalahnya, ini harus kita lakukan bersama. Melalui apa? Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, latar belakang masalah sebagai bagian dari apa yang pengambilan keputusan apa nanti yang mau dilakukan oleh siswa. Latar belakang masalah juga sebagai bagian dari perencanaan awal proyek. Nah, jadi mereka punya, wah, berarti saya harus melaksanakan ini nih. Jadi mereka bisa berdiskusi secara kelompok dari latar belakang masalah yang disampaikan atau yang dipahami oleh mereka bisa mulai merancang. Nah, mereka juga setelah itu mengidentifikasi penyelesaian langkah proyek. Jadi di modul kita itu kegiatan pertama, menyampaikan permasalahannya apa, siapa yang menyampaikan, lalu bagaimana itu bisa relate dengan peserta didik. Kita fasilitasi mereka, untuk mendapat informasi terkait masalah yang ada. Lalu kita fasilitasi untuk mengidentifikasi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan itu.
Jadi peserta didik kita diidentifikasi bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Jadi dengan identifikasi penyelesaian masalah ini memberikan gambaran pada siswa tentang cara apa saja yang dapat dilakukan dalam menjawab atau mengatasi masalah yang ada. Lalu memberikan gambaran pada siswa terkait langkah-langkah yang akan dilaksanakannya dalam kegiatan proyek. Lalu apalagi yang dilaksanakan adalah memberikan gambaran tujuan dari siswa untuk melaksanakan. Dia tahu ngapain saya harus menyelesaikan masalah itu. Nah, P5 itu kan tujuan utamanya untuk menyelesaikan untuk siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, maka dia harus relate, dia harus merasa terlibat di dalamnya. Jangan mereka nggak tahu masalahnya tiba-tiba project aja. jadi jadi bosan siswanya karena ini bukan masalah saya, ini bukan masalah saya, ini nggak ada hubungannya sama saya, ini nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa membuat modul P5 dengan yang pertama adalah membuat dia masalah ini relate dengan siswa. Selanjutnya adalah lalu baru merancang langkahnya langkah apa saja. Nah, dalam merancang langkah ini kita libatkan siswanya, peserta didiknya. Jadi rancangan berupa langkah yang akan dilakukan apa saja, siapa yang terlibat dalam langkah tersebut, kapan dilaksanakan, hasil akhir yang diharapkan apa. Setelah langkahnya dibuat, setelah langkah proyeknya dibuat, baru diverifikasi. Ini penting, kenapa harus ada verifikasi langkah? Verifikasi langkah adalah penyampaian langkah itu terhadap semuanya, semua kelompok yang lain. Kalau di kelas kan biasanya kita bagi beberapa kelompok ya, disampaikan ini langkah-langkahnya. Nah, dari situ dapat masukan nih dari teman-teman yang lain. Wah, menurut saya seperti ini. Nah, setelah itu baru nih tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa tahapan dilaksanakan dengan benar dan menghindari kesalahan-kesalahan. Lalu verifikasi melibatkan seluruh kelompok, bisa dengan menyampaikan rancangan proyek pada kelompok lain maupun melalui diskusi panel. Nah, verifikasi menjadi penting dalam memastikan ketercapaian data dan pengetahuan awal terkait proyek tercapai. Nah, jadi dari verifikasi langkah ini kita tahu siswa ini udah tahu nggak sih masalahnya. Siswa ini benar-benar paham nggak sih dia mau ngapain. Siswa ini benar-benar merasa dia terlibat nggak di dalam penyelesaian masalah itu, atau dia cuma ikut-ikutan aja gitu. Nah, jadi muncul di verifikasi ini. Lalu pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ya jelaslah sesuai dengan langkah-langkahnya, harus ada dokumentasi, pasti ada. Dipastikan di dalam modul siapa yang mendokumentasikan, tanpa tugas fasilitator atau setiap peserta diminta dokumentasinya secara rinci, misalkan dari setiap langkah-langkah kegiatan 1, 2, 3, kegiatan 1 dokumentasinya apa, 2 apa, 3 apa, sehingga jelas nanti yang bikin laporan siapa, siswanya misalkan. Nah, jadi kegiatan 1 silakan buat laporan, nanti format laporannya seperti apa dibuatkan juga sekalian di situ tuh teman-teman. Nah, lalu terakhir adalah refleksi. Jadi di dalam modul P5 ada 6 hal sampai yang terakhir refleksi. Ingat teman-teman, di dalam refleksi dilaksanakan bukan untuk menghakimi hasil. Refleksi dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman penyelesaian permasalahan yang disampaikan di awal telah lengkap. Jadi masalahnya dia tahu, relate sama dia, lalu menyelesaikannya dia tahu, langkah-langkahnya udah dilakukan, hasilnya apa ya itu tergantung kepada nanti hasil. Jadi bukan hasilnya yang dilihat tapi langkah-langkahnya, prosesnya yang dilihat, bagaimana dia memahami tentang masalah yang ada, termasuk juga bagaimana dia menyelesaikan masalah yang ada menurut pemahaman dari para peserta didik. Refleksi dilakukan sebagai bahan rekomendasi untuk proyek berikutnya. Refleksi dilakukan untuk memberikan gambaran hasil yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Nah, jadi harapannya kemarin apa nih waktu bikin proyeknya atau waktu menentukan, saya mau seperti ini gitu. Nah, lalu yang dicapai apa? Tapi ingat, bukan untuk menghakimi hasilnya.
Oke, itu teman-teman part pertama, bagian pertama. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan masalah dan menghubungkannya dengan tema P5. Jadi bagaimana mengidentifikasi masalah lalu menghubungkannya dengan tema P5. Ini akan menjadi kegiatan kita berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.